Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian subuh di Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Ahad 31 Agustus 2025 dengan tema setan itu tidak mempunyai kekuatan kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diri kita itu sebenarnya ada dua hal yang mempengaruhi kita itu menjadi perilaku tidak baik atau buruk. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua adalah setan. Tetapi di balik itu kita itu mempunyai jiwa atau qalbu yang senantiasa berusaha untuk menjaga marwahnya, terutama jiwa, agar senantiasa bersyahadat kepada Allah, senantiasa bertauhid kepada Allah. Sehingga antara keduanya, antara jiwa dengan hawa nafsu yang di backup oleh setan, itu saling tarik menarik. Kalau seseorang itu di dalam pertarungannya melawan hawa nafsu jiwanya, dimenangkan oleh jiwanya, maka orang itu selalu berada di jalan Allah. Tetapi manakala di dalam tarik menarik itu jiwanya dikalahkan oleh hawa nafsu dan setan, maka orang itu akan berada di jalan yang sesat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya setan itu sama seperti kita. Cuma bedanya dia tidak terlihat dengan kasat mata. Namun demikian, setan itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa selama hambanya selalu dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh sebab itu, langkah-langkah setan maupun pintu-pintu setan hendaknya kita tutup rapat, jangan diberikan celah. Kemudian yang kedua, marilah kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang terpenting adalah keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibadah solat kita, solat 5 waktu kita buat istiqomah. Kita usahakan di awal waktu berjemaah, khusyuk. Kemudian kita jangan lupa berzikir kepada Allah, mengingat Allah sesibuk apapun. Kemudian kita jangan lupa beramal soleh secara kontinu. Jangan lupa juga, karena kita yakin diri kita ini tempatnya hilaf dan dosa, maka kita banyak-banyaklah berdoa. Semua itu kita lakukan agar kita ini senantiasa dalam lindungan Allah, dan juga memperkecil ruang gerak daripada setan. Kemudian juga Bapak Ibu, apa yang kita lakukan niatkan karena Allah. Pekerjaan kita sehari-hari, ya, niatkan karena Allah. Jadi ibadah itu tidak sekedar ibadah formal. Ketika kita sholat, ya, kita berpuasa, ya. Tetapi ketika kita misalkan bekerja, apapun pekerjaan kita, maka langkah awal kita itu harus diniatkan karena Allah. Ada seorang jadi guru, ya, jangan yang dipikirkan gajinya terlebih dahulu, sertifikasi, tetapi yang pikirkan Allah dulu. Ada seorang jadi pedagang, ya, yang dipikirkan jangan keuntungannya dulu, tapi Allah dulu. Niatkan karena Allah, biar nyambung hidup. Atau apapun pekerjaan kita, semuanya diniatkan karena Allah.
untuk menutup pintu rapat syaitan. Jangan lupa juga kalau sudah diniatkan karena Allah, semoga kita itu teguh ya untuk senantiasa mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan bersama di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 99. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan baginya. Artinya tidak punya kekuatan, tidak mempunyai pengaruh. Setan itu lemah. Alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas orang-orang yang beriman, atas orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, nggak bagian berani setan mendekatkan kepada orang beriman. Apa orang beriman itu? Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 dijelaskan bahwa orang beriman itu orang yang secara murni ya, secara betul-betul utuh percaya hanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, bahwa orang itu betul-betul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Percaya akan Al-Quran, sunnah Nabi, ya kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman itu mau memperjuangkan agama Allah, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Ya ini yang ditakuti setan itu orang-orang yang seperti ini. Lalu orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu juga yang dihindari oleh setan. Siapa orang yang bertakwa? Itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan syiar-syiar Allah, menyantuni anak yatim, kemudian menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, menyisihkan tenaganya dipakai untuk kepentingan mengajar anak-anak supaya mendalami agama atau aktivitas apapun yang sifatnya syiar Allah, maka setan pasti menghindar terhadap hal ini, merasa takut, tidak mempunyai sultan, tidak mempunyai kekuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah di dalam surat An-Nahl ayat 16, surat 16 ayat 100 kelanjutannya Allah berfirman juga, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Ya. Sesungguhnya kekuatan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin. Ya. Jadi orang-orang yang mengambil setan sebagai pemimpin itu akhirnya setan mempunyai kekuatan. Ya. Misalkan, mohon maaf, kita meyakini suatu tempat ini keramat, memberikan barokah. Nah di situ setan akan bermain di situ. Kemudian mungkin saja kita mempunyai benda-benda keramat semacam cincin, lalu kita itu menyatakan, sejak saya punya cincin ini rezeki saya menjadi tambah lancar. Ini sebetulnya hal-hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam Al-Quran. Jadi kita harus utuh kepada Allah. Nah, kalau ada kejadian seperti tadi, maka otomatis setan mempunyai kekuatan dan setan akan menjadi pemimpin orang-orang yang seperti itu. Walaupun orang itu beragama Islam, walaupun orang itu melaksanakan sholat kepada Allah. Walladzina hum bihi musyrikun, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, tapi kita mencari pembanding kekuatan lain, ya. Kita masih percaya kepada paranormal, kepada hari-hari baik, ya. Percaya, mohon maaf, kepada dukun, ya. Dalam artian
yang mempengaruhi tentang hal yang gaib, tentang takdir Allah ya. Nah, ini sebetulnya harus kita hindari karena akan merusak tatanan ibadah kita kepada Allah ya. Jadi kita itu hanya cukup apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, seperti itu. Menjaga sholat malam kita, menjaga sholat tahajud kita, menjaga sholat duha kita ya. Itu yang terpenting. Jadi ketika kita mencari pembanding kekuatan selain Allah, maka disitulah setan akan mempunyai kekuatan. Bahkan dijelaskan di dalam surat As-Zukhruf ayat 36 ya. Jadi di situ setan tidak hanya menjadi teman ya, tapi setan akan menjadi pengambil keputusan setiap yang dilakukan oleh setan itu sendiri. Coba kita renungkan dalam surat As-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah. Kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah, jauh dari memperjuangkan agama Allah, dalam artian jauh dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, maka Allah akan menjadikan setan itu teman bagi orang-orang yang seperti itu. Tetapi yang paling fatal juga tidak hanya menjadi teman yang menyertai, tapi setan itu akan menjadi pemimpin. Nah, kalau sudah jadi pemimpin, setiap keputusan yang diambil orang itu, maka otomatis setan yang mengambil keputusan itu. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa setan itu tidak cuma-cuma ya, ada maunya ya. Dengan apa bujuk rayunya yang luar biasa, tetapi ketika berhasil, maka orang itu akan ditenggelamkan, akan disesatkan, dan akan menjauh dari Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita betul-betul merenungkan ayat-ayat ini, bahwa kita itu seharusnya itu kekuatan yang paling utuh yang harus kita raih adalah kekuatan Allah, dengan jalan menjaga kalbu kiri kita, jangan sampai kalbu kiri kita atau jiwa kita dikendalikan oleh hawa nafsu, atau jangan sampai jiwa ini kotor sehingga jauh dari Allah ya. Kalau hal itu yang terjadi, maka setan akan mempunyai kekuatan. Hanyalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, setan itu tidak berdaya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.